Hai guys, jumpa lagi di channel YouTube gue. Kali ini kita akan membahas tentang vitamin ya guys ya. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk lo yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube gue, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya, karena di channel YouTube gue akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Tada! Nah, ini dia guys. Jadi tamu kita kali ini adalah seorang dokter ya guys ya. Jadi Dokter Sute, seorang spesialis gizi klinik. Apa kabar dokter? Baik. Baik, disapa dulu mungkin para netizen yang ada di rumah ini deh. Halo, selamat sore. Ya. Kenalkan saya Dokter Sute, dokter gizi klinik. Ya, baik, terima kasih dokter. Sebelumnya sudah hadir di podcast saya kali ini. Dokter, ini biar pemirsa tahu ya, dalam artian, jadi guys, perlu kalian ketahui bahwa dokter itu ada banyak jenisnya, dan salah satu dokter yang berperan dalam mengatur yang namanya gizi dan makanan itu adalah spesialis gizi klinik. Boleh diceritakan dok, sedikit dok, ya, kira-kira kegiatan sehari-hari dokter seperti apa sebagai dokter gizi klinik? Ya, saya sebagai dokter, khususnya dokter gizi klinik itu lebih banyak berkecimpung tentang nutrisi. Jadi nutrisi itu yang terkandung di dalam bahan makanan. Nah, bahan makanan ini bisa yang dimasukkan melalui mulut atau nanti dengan alat bantu, misalnya dari selang, hidung yang nanti masuk ke lambung, atau juga bisa dari pembuluh darah yang namanya nutrisi parenteral. Jadi seputaran nutrisi ya dok ya. Nah itu dia guys. Jadi perlu kalian ingat bahwa Dokter Sute ini adalah salah satu yang ahlinya di bidang nutrisi. Nah, seperti kita ketahui, tema kita kali ini adalah tentang vitamin ya. Jadi dok, ini cerita sedikit dok. Jadi ini kan tentang masa pandemi ini. Nah, ini banyak sekali orang mengkonsumsi vitamin ya. Jadi karena pandemi mengkonsumsi vitamin itu banyak. Nah, ini pertanyaan banyak orang yang masuk ke dalam Instagram saya bertanya, kira-kira yang pertama dok, apa dan bagaimana sebenarnya peranan nutrisi atau vitamin ini selama menjaga imun tubuh selama pandemi dok? Kalau kita bicara vitamin itu termasuk di dalam mikronutrien. Jadi ada makro, ada mikro. Kalau yang makro itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan kalau mikro itu ada vitamin, mineral, dan juga air. Air memang dia bukan termasuk makro atau mikro. Nah, kalau kita bicara vitamin, biasanya masyarakat akan mengasosiasikan dalam bentuk suplemen. Kebutuhan vitamin dalam tubuh kita itu sebenarnya tidak banyak, asalkan asupan dari bahan makanan cukup, maka kebutuhan akan terpenuhi. Nah, masalahnya masyarakat itu hampir sebagian besar tidak mencukupi dari kebutuhan bahan makanan ini ya, karena kita tahu bahwa vitamin itu kan sumbernya sebagian besar dari buah dan sayur. Kalau makan buah dan sayur ini kurang, katakanlah anjuran pemerintah itu makan sayur sampai dengan 3 kali sehari, jadi pagi, siang, sore dalam makanannya, dan ada buah 2 kali, itu sebenarnya sudah tercukupi. Nah, kalau itu kurang, ya otomatis akan kurang kandungannya dalam tubuh. Ya, jadi kandungannya kurang sehingga dalam tubuh juga pasti akan kurang. Nah, untuk mencukupinya dan memang harus diberikan suplemen. Cuma sebelum kita memberikan, kita harus tahu dulu apakah betul kurang. Tentunya harus dengan pemeriksaan laboratorium yang paling bagus. Jadi konsepnya sih memang bagaimana mencukupi kebutuhannya, entah dari bahan makanan itu yang paling bagus, yang paling baik. Berarti dari alami itu jauh lebih bagus gitu ya? Jauh lebih bagus. Nah, sekarang pertanyaan yang sering adalah, alami itu adalah yang paling direkomendasikan itu apa dong? Ya. Kita sebagai manusia itu kan punya saluran cerna. Saluran cerna itu dia adalah satu mekanisme yang kompleks. Di sana ada enzim, kemudian ada hormonnya, kemudian ada darah yang dia mengalirkan vitamin yang kita asup. Nah, kalau kita mengkonsumsi bahan makanan alami, contoh katakanlah buah, dalam satu buah itu dia ada vitamin, ada air, ada serat, ada gula yang nanti dia akan saling bekerja sama.
Jadi tidak murni satu bahan vitamin, katakanlah vitamin A, tidak murni vitamin A, dia akan ada vitamin yang lain yang juga harus yang itu kita butuhkan. Nah, kalau dari suplemen biasanya dia bentuknya ada yang satu saja, satu Terekstrak jenis, murni gitu ya. terekstrak murni dengan jumlah yang katakanlah dosisnya bisa akan lebih banyak, yang belum tentu kita butuhkan sekian banyak gitu. Atau dia dalam bentuk gabungan. Nah, biasanya dalam bentuk gabungan ini dia karena jumlahnya banyak bersama biasanya vitamin dan mineral itu, jadi bentuknya akan semakin besar. Nah, jadi kalau dalam bentuk tablet ataupun kapsul dia bentuknya akan besar sekali gitu. Jumlah dosisnya gitu. akan sangat besar kalau dia alami dan banyak ya. Nah ini dok, yang sering kali dipertanyakan dari masyarakat adalah karena sekarang masa pandemi, kadang-kadang orang membeli vitamin bisa sampai berlebih dok. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa kita seberapa banyak sih yang dibutuhkan sebenarnya oleh tubuh ini dok? Jadi apakah itu vitamin A, vitamin C, kemudian vitamin D dan sebagainya, ini kira-kira berada tidak patokannya dok? Jadi berapa miligram atau apapun itu yang dibutuhkan oleh tubuh dok? Oke. Saya sedikit kembali ke konsep awal bahwa vitamin itu dia adalah mikronutrien, dia bahan organik yang diperlukan dengan jumlah yang tidak banyak. Asal kita cukup mengkonsumsi dari bahan sumbernya, bahan makanan sumbernya itu dari sayuran dan buah. Jadi katakanlah sayur 3 kali sehari, buah 2 kali sehari, itu sudah cukup. Sayur 3 kali sehari, buah 2 kali sehari. Jadi masing-masing satu porsi. Masing-masing satu porsi Ya, itu sudah mencukupi cukup, untuk perharinya. Ya. Nah, asal sekarang jumlah sayurnya itu adalah kurang lebih di 100 sampai 200 gram, kurang lebih di satu mangkok bakso. Satu mangkok bakso 100 sampai 200 gram. Ya. Untuk buah itu satu porsi, katakanlah apel 1, kemudian jeruk 1, itu sudah cukup. apel 1 dan jeruk 1 itu sudah cukup memenuhi sebenarnya ya. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang kan masyarakat Indonesia, kalau kita lihat pola makannya lebih banyak, katakanlah dalam satu piring itu harusnya itu setengahnya sayur, seperempatnya karbohidratnya, nasinya, seperempatnya lauknya, dan ada buah 1 di pinggir. Jadi sayur lebih banyak, Ya. seperempat karbohidrat gitu Ya. guys. Seperempat aja guys sebenarnya nasinya. Tidak Kalian banyak. nasi banyak kan, ini susah ini kalau gini dok. Ya, Oke. ya. Kemudian seperempatnya adalah lauk. Sebenarnya Ya. seperti itu sebenarnya yang menu seimbang itu ya. yang menu seimbang Ya. gitu. Nah, kalau itu tidak artinya tidak dilakukan, yang biasa terjadi setengahnya karbohidrat, kemudian lauknya hampir dari 2/3 dari setengah itu, dan sayurnya kadang-kadang dia dianggap sebagai pemanis saja. Iya. Nah, Kadang-kadang sayurnya mie malah. Nah ini sayur orang Indonesia. Nah, itu pasti kurang. Nah, kalau sudah kurang, gejala bukan gejala kekurangan vitamin itu kan tidak akan berdampak kalau dia kadarnya sudah rendah sekali baru akan berdampak. muncul, gitu. Kalau di awal, jadi kalau misalnya tidak terlalu rendah tidak muncul gejala kadang-kadang ya. Gitu. Jadi malah kalau dia sudah parah baru Dia muncul akan gejala. gitu. Oke, jadi itu adalah salah satu vitamin ya kalau Iya. kita kekurangan vitamin. Sehingga kalau misalnya porsi kita seperti tadi makannya, Ya. berarti disitulah masuk butuh suplemen dari luar. Biasanya perlu di sana diberikan suplementasi. Nah, biasanya kalau saya memberikan suplementasi itu lebih sering pada pasien yang ya dalam masa pertumbuhan atau penyembuhan atau pada usia lanjut. Jadi Jadi yang masa ada produktif khusus itu, masa produktif tidak perlu, yang hanya kondisi yang sehat benar-benar sehat tidak perlu, tapi yang benar-benar memang membutuhkan. Ya. Orang tua betul. yang baru sembuh dari sakit, Ya, hanya itu ya dok ya. betul. Ini dok permasalahannya kadang-kadang. Nah sekarang itu justru banyak ini yang memborong vitamin, minum satu vitamin C, vitamin B, vitamin D, bahkan minum zinc. Ya, Nah. betul. Yang sering saya perhatikan adalah kadang-kadang sampai overuse, jadi overdosis penggunaannya. Itu kira-kira dok mungkin bisa diberikan pencerahan lah kepada sobat-sobat di rumah ini, sobat sehat di rumah ini adalah apa efek samping yang bisa terjadi kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi vitamin ataupun berlebih. Masyarakat kadang menganggap bahwa dengan mengkonsumsi vitamin tubuhnya akan sehat, merasa lebih fit. Ya.
sebenarnya kalau tubuh diberikan atau ya mengkonsumsi suplemen itu dengan jumlah yang banyak, itu kan akan menganut ke sistem keseimbangan. Kalau berlebih maka dia akan dibuang kalau dia vitamin larut air. Kalau Vitamin dia, larut air tuh B dan C, B dan ya, C, ya, ya. B dan C itu di larut air. kalau berlebih pasti dibuang. Pasti dibuang oleh Dibuang melalui salah satunya dari urin. urin. Oke, mulai kencing. Ya tentunya akan kemungkinan besar kalau itu akan mengganggu fungsi ginjal. Jadi kan tugasnya bertambah jadinya. Fungsi ginjal akan tugas si ginjal akan tambah berat ya dok ya. Ya, apalagi kalau minum air putih yang kurang, jadi paling tidak yang membilasnya menjadi lebih sedikit. Ibaratnya saluran air kalau sampah banyak tapi yang memplasing sedikit, sedikit, itu lebih banyak dia jadi akan lebih banyak akan mengendap di sana dan itu bisa menimbulkan ya, paling tidak gangguan ginjal. gangguan ginjal. Nah itu dia. Jadi kalau kalian banyak minum vitamin B atau C, wajib diimbangi dengan Terutama banyak vitamin C ya. ya vitamin C terutama ya. Jadi harus banyak minum air Ya. gitu ya. Oke dok. Nah Minum bagaimana air dengan vitamin yang lain dok? Mohon maaf dok. Kalau A, vitamin D, E, K itu dia lebih banyak akan tersimpan di jaringan Lemak, lemak. ya. Gitu, ya. Nah kemudian karena dia disimpan di jaringan lemak, ya otomatis kandungan di dalam lemak akan meningkat, dan ketika terjadi katakanlah satu asupan yang berlebih, ya bisa saja dia akan mengganggu metabolisme terutama mineral. Contohnya misalnya vitamin D. Kalau Ya. vitamin D banyak masuk, dia kan akan salah satu fungsinya kan dia menyerap kalsium dalam tubuh. Jadi kalau vitamin D banyak diasup, ya kalsium juga akan banyak diambil dari tulang. Tuh, diambil kemudian selama diambil itu kan dia pasti melewati pembuluh darah. Darah. Nah, dalam pembuluh darah itu proses apa saja bisa terjadi. Kalau Oh tidak dia akan ini merusak, akhirnya terjadi ya katakanlah peningkatan kadar kalsium. kadar yang kalsium dalam berbahaya. darah. Kadar kalsium dalam darah kalau meningkat maka pembuluh darah pun akan berefek pastinya. Ya. Tuh guys, jadi selama masa pandemi COVID ini kalian pasti akan banyak minum vitamin C, banyak minum vitamin D. Ya. Sebenarnya salah ya guys ya. Jadi jangan percaya yang seperti itu, kecuali dalam kondisi sakit memang akan ada terapi seperti itu, tapi dalam jangka waktu yang tertentu, tidak dalam jangka panjang. Gitu ya dok ya. Betul. Terima kasih atas penjelasannya ini dokter. Oke. Mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi dok? Ya, kita sebagai manusia yang jelas dengan saluran cerna yang sudah diberikan sama Tuhan dengan yang begitu kompleksnya, dan kita harus makan setiap hari. Jadi kita harus mencari dari bahan makanan sumber yang alami dengan jumlah yang cukup, dengan jenis yang bervariasi dan jadwal. Nah, ini jadwal. Jadi makan biasanya kalau kita terbiasa 3 kali ya makan 3 kali. Kalau memang terbiasa 2 kali ya 2 kali. Jadwal, jenis, dan jumlah. Ya, Itu selalu yang 3J ini yang paling utama ya. Betul. Kita bisa simpulkan bahwa hati-hati dalam mengkonsumsi vitamin bila berlebih, dan kalau sudah kalian dapatkan secara alami secara cukup, maka suplemen hanya sebagai tambahan saja. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak atas ilmunya. Sebelum penutupan dok, mungkin ini sebagai kalau misalnya ada yang ingin berkonsultasi dengan dokter, mungkin bisa menghubungi dokter di mana, atau di Instagram kah, bisa men-DM atau apa? Kebetulan saya saat ini kan masih di rumah sakit dan di klinik. Nanti mungkin Nanti kita akan tulis di ininya. Jadi kalau kalian ingin mengkonsultasi, kita akan tuliskan dalam kliniknya nanti di bawah ini ya. Jadi bisa dilihat nanti teman-teman. Oke, demikian review gue kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di review-review gue selanjutnya, dan salam sehat.